Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Outlook 2024. Jika tadi sudah melihat tayangan terkait Gibran, Raka Buming Raka, sudah ya, Mahfud MD juga sudah. Dan terakhir tayangan berikut dari Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar. Berikut tayangannya untuk Anda. Di sela-sela sibuknya kampanye, saya berkesempatan akan mengobrol dengan Pak Muhaimin Iskandar atau yang biasa disebut dengan Caimin atau Gus Imin. Saya berada di Gresik, ini sedang berada di sekitaran Tambak. Mananya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Coba tangani, Pak. Oh ini kasih makan. Iya. Ini. Tahun baru, kegiatannya apa ini sudah dekat tahun baru? Ya, saya mengakhiri tahun 2023 ini di Jawa Timur. Selain konsolidasi untuk para petugas kita, baik itu TPS, kemudian juga para pengurus partai, juga para caleg-caleg, kita menyapa masyarakat. Termasuk kita harus menghubungi berbagai kalangan. Nanti jam habis zuhur kita ketemu para kiai se-Jawa Timur di Tuban. Nanti terus sampai Tulungagung, Trenggalek, kemudian sampai Madiun, berakhir di Malang. Di Malang sampai tanggal 31, kemudian baru bergeser ke Jawa Tengah. Jadi makna tahun baru tahun ini apa ini? Puter-puter. Ya, kalau lihat perjuangan selama 2023 setahun ini, makna akhir tahun ini adalah 2023 tahun perjuangan. Struggle, fight. Nah, tahun 2024 insya Allah menuai hasil panen. Nah, panen itu apakah menang, panen itu apakah mampu menambah suara kursi PKB, ya Allah yang menentukan. Siap. Kalau tahun baru ini menurut Gus Imin harus seperti apa sih sebenarnya? Ya, setiap tahun ini menjadi kesempatan kita untuk berbuat yang terbaik, yang paling produktif, yang paling maksimal untuk kita dan masyarakat maupun bangsa negara. Tapi setiap awal tahun kita harus punya target perencanaan setahun ke depan. Sambil tentu sedikit-sedikit evaluasi kegagalan, keberhasilan selama tahun sebelumnya. 2024 menurut saya tahun paling menentukan ya, karena 2024 akan ada pemerintahan baru, akan ada sistem ekonomi yang apakah dilanjutkan yang begini-begini aja, ataukah ada model baru yang memberi harapan. Karena harapan itu bukan hanya simbolik ya, harapan itu yang dirasakan. Yang dirasakan masyarakat itu namanya hope, ke depan lebih baik. Siap. Nah, kalau senggang ini Caimin ini lebih milih nonton atau ngaji atau apa kegiatannya? Kalau sebelum pemilu ini senggang sempat juga hobi nonton, baik itu di layar lebar maupun di Netflix di rumah. Tapi sejak masa-masa pemilu ini nggak ada waktu. Waktunya hanya menerima tamu, pergi keluar kota, dan sedikit ya refreshingnya hanya wiritan gitu-gitulah. Ya. Nah, kalau melihat industri tanah air, film ya Gus, ini seperti apa menurut Gus ini? Apa yang harus diperbaiki gitu? Potensinya sangat besar ya, potensinya sangat besar, pekerja kreatifnya sangat banyak, talent kreator, talent aktor, talent sinematografi dan semua yang terkait dengan industri kreatif luar biasa. Ini kenapa luar biasa? Karena pasarnya besar ya. Kita punya pangsanya sangat besar. Jangan dikuasai oleh Netflix, tapi kita tidak mampu hadir sebagai produsen dari film itu. Nah, masa depan kita dua ya. Yang pertama, menghasilkan produksi film-film berkualitas. Itu harus kasih insentif. Satu, tidak boleh ada satupun pajak dalam dunia kreatif. Justru dibebaskan pajak. Yang kedua, kita harus perbanyak layar lebar di tiap kabupaten. Harus ada minimal 1 layar lebar supaya apa? Supaya memancing industri kreatif. Karena industri kreatif itu termasuk mendidik, mengajarkan melalui film. Ajaran-ajaran baik, ajaran-ajaran keagamaan itu bisa melalui film. Nah, sekarang kita masuk ke musik. Siapa band favorit atau penyanyi favorit yang berpengaruh gitu? Ya sebetulnya era-era saya ini kan hampir seumuran Ahmad Dhani ya. Jadi kita sama Dewa itu termasuk mengagumi. Tapi kita juga di
musik-musik dangdut apa yang terakhir ini juga banyak yang menjadi kreator baru di lagu-lagu apa Jawa yang bernuansa dangdut ini itu mengagumkan karena apa langsung bisa diterima masyarakat dengan sangat laku gitu ya. Misalnya Denny Caknan, betul. Kemudian ini yang terbaru ada Bangkit, namanya Bangkit dari Madiun, itu juga lagu-lagunya kreatif dan diterima cepat oleh rakyat kita. Untuk melestarikan budaya di tanah air, ini kan banyak ya informasi terbuka lebar, medsos masuk, budaya luar masuk. Bagaimana ini untuk budaya nasional kita sendiri, cara melindunginya, Gus? Ada banyak hal ya yang bisa dilakukan, tentu kebebasan dan iklim yang kondusif untuk kreator itu tumbuh. Kreativitas tidak dilarang, kebebasan berekspresi, tidak ada kriminalisasi dari kebebasan ekspresi, itu fondasinya. Lalu sarananya apa? Sarananya tentu ada tempat manggung, ada teater, ada lapangan, ada tempat yang murah untuk disewa tapi bisa menghasilkan, sehingga memantik ya munculnya kreator-kreator kita sehingga produknya bermutu. Di sisi yang lain promosi, jadi negara punya hak misalnya atas pengaturan penggunaan media televisi ini, bisa kita minta bantuan televisi-televisi untuk memberikan porsi ya, untuk memberikan porsi kepada kreator seniman Indonesia untuk tumbuh di dalam negeri, diakui, disaksikan di televisi-televisi kita. Tapi lebih jauh lagi, pemerintah punya kemampuan untuk promotion. Kita bisa belajar dari Korea, begitu laku. Ada kombinasi antara diplomasi budaya sama kemampuan IT. Nah, diplomasi budaya itu kaitannya dengan promosi, IT kaitannya dengan ekspansi ke produk-produk seni budaya, sehingga sebetulnya kita punya kualitas yang kompetitif. Tapi di luar negeri, di negara tetangga kita kurang agresif. Kurang agresif. Siap. Kalau dari skala 1 sampai 10, seberapa penting seni dan budaya ini buat Caimin? Oh, sangat penting. 1 sampai 10 seni budaya bisa sampai ya itu bagian dari spirit ya. Jadi bisa sampai 9 itu angkanya. 9. 3 kata yang menggambarkan seni budaya kita saat ini seperti apa? Belum menjadi komersil. Belum menjadi komersil. Berarti harus dikomersilkan dengan tadi IT dan kawan-kawan. Ini terakhir, kita ada sesi tanya jawab cepat. Coba pilih satu dari 2. Musik atau film? Film. Modern atau tradisional? Tradisional. IKN atau Jakarta? Jakarta. Vespa atau Moge? Vespa dong. Oposisi atau memimpin? Memimpin dong. PKB atau NU? Masih PKB. Masih PKB. 1 putaran atau 2 putaran? 2 putaran. 2 putaran, siap. Baik, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Selamat datang kembali. Siap. Senang sekali. Siap, terima kasih Gus.